Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Berarti. Sekarang pukul 3:17. Ini tadi dari perjalanan Bali. Sudah nyampe di Terminal Bungurasi setengah 3 tadi teman-teman. Situasinya seperti ini. Ada restu DP5. Nah, ini baru datang Wiji Lestari dari Bojonegoro. Itu ada Havana ke Malang, sampingnya ada laju ke arah Jember, ada sampingnya lagi ada ini ya, Akas NNR. Maunya ke Ponorogo naik Patas tapi belum parkir, tapi saya maunya nanti di sini di ekonomi. Kita nanti pengen nostalgia naik ekonomi Anda. Ini ada Akas ke arah Madura, sampingnya ada ini ke arah mana ya, Jawa Indah ini kalau nggak salah ke Jember, tapi yang ATB-an. Dan sebelah sana ke arah barat teman-teman, ke arah Jakarta itu ada Mira ke arah Jogja, Rasa Sayang ke arah Jakarta. Dan ini terparkir banyak bus Akas. Kalau nggak salah ini jurusan mau ke Probolinggo, Jember, Banyuwangian lah ini, tapi yang ATB. Nah, ada Mira. Kalau Mira Sugeng Eka sama Sugeng Rahayu yang Patas ya 24 jam, tapi kalau Ponorogo ini nggak 24 jam teman-teman ya, dinikmati aja. Paling kalau Akas kalau yang Patas itu kalau nggak salah jam setengah 6 pagi itu yang angkatan pertama. Biasanya sih setengah 3 itu ada, kalau ini nggak ada, ini pada penumpangnya udah menumpuk. Tapi saya pengen naik yang ekonomi, saya pengen nostalgia susuri jalur bawah, bosen naik Patas terus. Oke teman-teman, nanti gimana keseruannya kita dari Surabaya menuju Ponorogo via jalur bawah. Jadi ikutin terus, nanti kita tunggu aja sampai parkir. Biasanya sih bentar lagi sih masuk, jam setengah 4, jam 4 sih masuk teman-teman. Pukul 3:37, setengah 4 masuk restu Banda Patas Ponorogoan ya. Ini paling berangkat jam 4:30 lah ini. Nah, setengah 5, kalau jam 4 sampai Ponorogo kurang lebih ya setengah 7, jam 7. Tapi kalau nanti berangkat jam 5 ya paling nggak jam 8 sampai Ponorogo. Saya begitu. Jam 4. Oke teman-teman, unit yang kita naikin ini PO Restu dari Malang Surabaya menuju ke arah Ponorogo via bawah, jadi ATB AC tarif biasa. Orang bilang sih namanya Bumel. Nah, dulu sebelum zaman tol ini menjadi primadona warga khususnya Jawa Timur teman-teman, karena AC tarif biasa, nggak jauh beda dengan Patas karena jalurnya sama. Kalau sekarang kan jalan tol, itu yang membedakan. Saya pengen nostalgia dan pengen tahu animo masyarakat ini terhadap bus ATB ini apakah menurun atau tidak teman-teman di sana. Orang berpergian sekarang banyak lebih tol. Untuk sasis dari bis ini menggunakan Hino AK8 garapan bodi Adiputro. Jadi kalau nggak salah masih Jetbus 1, Jetbus 2 lah. Dan ini single glass, dan kita nanti
duduk di paling depan. Dan seperti ini situasi di Bungurase di pagi hari ini. Masih sepi teman-teman, karena untuk angkatan pertama jalur Ponorogo itu diisi Restu Panda yang patah setengah 3, tapi tadi nggak jalan, jadi jalan jam 5. Dan untuk yang ATB yang kita naikin ini kemungkinan berangkat jam 5 kurang 10 menit dengan Reok City. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan dari Adi bareng Restu Panda si Gemoy asal Malang dengan AC tarif biasa dari Surabaya menuju kota Riau Ponorogo. Dan bis 1 ini tergolong sudah tidak muda lagi ya teman-teman, kemungkinan sudah hampir 20 tahun lah teman-teman, tapi tetap masih jalan. Dan untuk armada kali ini interiornya seperti ini teman-teman, berkulit biru dan ada sarung warna hijau. Overall di dalam sih dingin banget AC-nya ini teman-teman. Ya mudah-mudahan ini nanti tidak berkurang dinginnya selama dalam perjalanan. Oke, sekarang pukul 4.32. Tadi habis sholat di musola ini, dan bis Patas yang arah Ponorogo belum berangkat. Ini ada Jawa Indah ke Jember Banyuwangi Patas. Nah, itu Patas yang tadi masih parkir. Biasanya ini kalau nggak salah sekitar jam 5:10 atau jam 5:15 lah berangkat. Duluannya ekonomi berangkat lebih dahulu baru Patas biasanya. Tapi kalau penumpangnya penuh biasanya langsung jalan teman-teman. Sampingnya ada Havana, sampingnya lagi ada Harapan Jaya arah Tulungagung, satu lagi itu ke arah Jember, satu lagi ke arah Parem Blitar, terus Pelita itu kalau nggak salah ke arah Bojonegoro. Nah ini Menggala, tadi sih kita naik Menggala tapi yang dari arah jurusan ini Singarajaan. Kalau ini Patas Jatim Surabaya Malang. Nah, Menggala tadi sih naik Menggala tapi yang ke arah Singaraja, dari arah Singaraja teman-teman. Kita kembali ke bis deh, soalnya 15 menit lagi diberangkatkan. Nah itu ada Surabaya Ambulu Kencong, ada Akas ke Banyuwangi laju, terus Akas ini barisan Akas yang paling sebelahnya Akas itu ada Bagong ke arah Malang, itu ATB AC tarif biasa. Yang menarik adalah ini depan ini, laju ini kayak bekasnya Sumber Kencono, liverynya livery Sumber Kencono yang lama, menarik. Oke, kita naik dah. Dan untuk konfigurasi seatnya seperti halnya Bumel pada umumnya teman-teman ya, kiri 2 kanan 3. Dan seperti ini tampak dari belakang armada yang kita naiki saat ini teman-teman. Oke, sekarang pukul 4:48, berarti tepat jam 5 kurang 10 menit kita meninggalkan shelter dan menuju ke arah Ponorogo. Dan ini kita menyusuri pintu keluar dengan pelan-pelan, siapa tahu ada poin atau penumpang yang naik. Karena untuk ekonomi ini pagi ini yang naik masih sedikit teman-teman, beda sama yang Patas tadi kan satu kali parkir langsung full gitu. Kalau untuk ekonomi masih sedikit, ini di bawah 20 paling, sekitar belasan orang yang ada di dalam.
Rokok, Bang Anju maju, rokok, rokok, rokok. Rokok, Bang Anju maju, rokok, rokok. Kondektur masih berusaha untuk mencari poin demi poin karena seat masih banyak yang kosong atau longgar, teman-teman. Ini baik kondektur maupun kernet turun cari poin, teman-teman, bahu membahu gotong royong supaya seat terisi penuh dan bawa hasil ketika sampai di Ponorogo. Rokok, Bang Anju maju, rokok, rokok. Rokok, Bang Anju maju, rokok, rokok. Dan seperti ini tampak depan ya, teman-teman, yang ada sekat yang menghalangi dan los. Tapi kini yang menghalangi adalah stiker yang ada di atas kemudi, teman-teman. Dan overall karena ini armadanya sudah umur kurang lebih hampir 15-20 tahun, wajarlah mulai dari kotor apartemen yang di atasnya itu pada berisik lah, teman-teman, sepanjang perjalanan. Dan untuk unit ini emang tidak dibekali dengan suspensi udara, jadi ya pakai suspensi spare down. Ketika dipacu agak gelombang ya seperti ini, teman-teman saksikan, geblodak dan merahnya itu suspensinya agak ke atas, teman-teman. Tapi overall sih gak masalah, yang penting selamat sampai tujuan ya. Maklum ini merupakan armada ekonomi dan tarif biasa, teman-teman. Ini kalau kiri ke Medaeng kita lurus. Rokok, Bang Anju maju, rokok, rokok. Rokok, Bang Anju maju, rokok, rokok. Ngetem di Medaeng.
Sekarang berada di daerah Ciwi ya teman-teman ya. Ini ada fasilitas sebelah kiri dan sebelah kanan ini ada kayak sungai lah, sungai yang lebar, yaitu anak dari Sungai Berantas. Nah, sekarang pukul 5.42 kita berada di terminal Mojokerto teman-teman. Seperti ini situasi terminal Mojokerto, masih sepi karena masih pagi teman-teman. Dan yang ditunggu-tunggu ketika di terminal Mojokerto adalah tak lain ya pedagangnya, karena di sini banyak yang menjajakan jajan. Nah, seperti ini kita beli lumpia dan tahunya. Kita lanjut lagi perjalanan dan kita habis beli lumpianya. Ini saya beli harga 10.000 dapat 3 lumpia 3 tahu teman-teman. Ya lumayan lah untuk ganjel perut selama perjalanan. Dan ini senja di sebelah timur, sunrise-nya sangat mantap sekali. Asli ini kalau diem lihat sunrise di sebelah ini cakep banget teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sampai di Ponorogo. Go.
jalan nih, Mira sama Sugeng. Jam mepet. Jombang. Ikut. Bre. Lampu merah BGA. Ayo BGA. Nah ini pertigaan nih kalau dari arah sana itu terminal apa Jombang. Ada monumen pesawat. Kok 621. Di Bagong Jombang. Terminal, Mas. Masuk. Saya mau Terminal Jombang nih. Benar. Terminal Jombang nggak masuk. Gak ada yo. 622 Terminal Jombang. Lama. Radio Rebo. Gasnya. 650 beraan.
Oke, ini setengah 8 kita nyampe di Terminal Nganjuk. Ini ada Sugeng. Oh, nggak arah Surabaya, arah Tasik ya. Ini berarti ke arah Solo, Jogja, Tasik. Ada Akas Asri ke arah Jember, Ambulu dari Ponorogo itu. Ini armada kita, meskipun ala kadarnya ya seperti inilah kondisinya hari biasa, tapi aslinya dingin banget. Kurang lebih 20 menit. Lanjut, baru datang. Sugeng Rahayu. Teman-teman, ini kita sudah berada di daerah Wilangan kalau nggak salah. Just info juga teman-teman ya. Jadi karena adanya jalan tol, jalan arteri ini jadi sepi teman-teman. Dulu sebelum ada jalan tol, jalur ini padat banget teman-teman, karena bis AKDP, AKAP, baik yang ekonomi maupun yang batas, semua lewat sini. Saradan saya masih ingat kurang lebih ya 4 sampai 5 tahun ke belakang ya teman-teman. Jalur ini kalau lebaran macetnya minta ampun. Saya pernah dari Surabaya Ponorogo normal 5 jam jadi 10 jam 12 jam itu pernah teman-teman. Dan itu berdiri semua kredit macet karena semua kendaraan lewat sini. Karena sekarang ada jalan tol, jadi terurai lah untuk kemacetannya. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun stasiun Saradan, stasiun kecil yang dilewati kereta-kereta ekonomi biasanya teman. Garuban.
sekarang pukul 08.43, kita berada di exit tol Rompel Madiun. Ini kalau kita dari Surabaya full tol sampai sini itu kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam 45 menit, ya paling lama 2 jam lah. Nah karena kita lewat bawah itu kita 2 kali lipatnya dari waktu tempuh yang di jalan tol. Jadi kita di sini hampir 4 jam teman-teman, hampir udah 2 kali lipatnya lah istilahnya seperti itu. Ya seperti itulah fenomena yang terjadi ketika kita lewat jalur bawah. Oke teman-teman, sekarang pukul 8.52, kita sudah sampai di stasiun Purabaya Madiun. Dan untuk waktu tempuh ini bisa dikatakan normal ya teman-teman ya, kurang lebih hampir 4 jam. Tinggal nanti 1 jam ke depan kita sudah sampai di Terminal Ponorogo. Nanti ini estimasi kita sampai di Ponorogo sekitar 5 jam teman-teman. Dan untuk di Terminal Madiun ini semua bis dari arah barat maupun timur wajib masuk teman-teman ya. Dan ini stasiun baru direvitalisasi atau dibangun ulang dengan konsep yang lebih modern. Sebelum masih bangunan tua, dan sekarang jauh lebih enak, jauh lebih bersih gitu teman-teman. Nah ini dari pintu keluar kita langsung ambil ke kiri ke arah Ponorogo. Overall ketika kita naik bus ekonomi itu vibes-nya itu emang kita jalur bawah dan waktu tempuh lebih lama, tapi kita bisa merasakan nostalgia zaman dahulu teman-teman. Ada asongan masuk, terus kita bisa lihat kereta yang beriringan di jalan raya dengan jalur yang bersebelahan gitu, berimpitan lah teman-teman. Mulai mediyo sampai pagotan lho, ora diangkat-angkat. Lah kowe disilino. Kok pagotan iki lho. Puter. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di daerah Delopo, dan ini menandakan ini kita bentar lagi sudah sampai di daerah Ponorogo. Untuk kesimpulannya ya teman-teman ya, jadi kalau teman-teman pengen naik patas itu jauh lebih cepat karena via tol panjang sampai Madiun, dan itu harganya 2 kali lipat dari ekonomi. Dan pilihan bisnya banyak, selain Restu Panda ada Porogo Indah, dan kadang masuk Aneka Jaya gitu ya teman-teman. Nah, khusus untuk ekonomi ini emang jalur bawah dan waktu tempuh emang lebih panjang, yaitu 5 jam, tapi kita bisa merasakan vibes-nya zaman dulu kita naik di jalur tengah. Saya bilang, jadi kita bisa lihat masuk terminal, bisa jajan. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan di jalur ekonomi ini banyak armada, karena di Ponorogo ini semakin
banyaknya pesaing jalur patas itu ekonomi itu semakin jarang dilirik lah, istilahnya sih seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan banyak juga yang naik di jalur bawah ekonomi terutama, dan semoga tetap gampang lah untuk transportasi di daerah Ponorogo, karena saya lihat tidak 24 jam seperti halnya PO jurusan lain. Mungkin itu sih kesimpulannya ya teman-teman ya. Kalau kita pengen ekonomi, kita bisa jajan di terminal, ada asongan, ada pengamen, menambah hiburan kita selama perjalanan, enggak hanya MP3 atau lihat jalan saja. Kalau di jalan tol bosen lah, jalannya lurus saja. Kalau ekonomi kan jalannya kelak-kelok, kita bisa daerah ini ya, gitu. Seperti itulah teman-teman. Ya teman-teman, just info juga, selain PO Restu untuk jalur ATB ekonomi itu ada PO Jaya, baik Jaya kuning maupun Jaya putih, itu kebanyakan sih jalurnya jalur ekonomi atau ATB AC tarif biasa gitu ya. Ada lagi dari Pacitan yaitu Aneka Jaya, juga ada yang ekonomi, tapi Aneka Jaya juga ada kelas patasnya. Ya seperti itulah kurang lebih info dari saya terkait dengan bis Ponorogo Surabaya PP untuk kelas ekonomi, karena saya lihat minimnya peminat dan sepinya penumpang karena semua beralih di patas. Ya semoga kedepannya jadi pilihan warga sekitaran jalur tengah untuk bis ATB ini, terutama di jalur Ponorogo Surabaya. Oke teman-teman, gak kerasa ini kita sudah sampai di Terminal Seloaji, yaitu merupakan penurunan terakhir untuk bis PO Restu Panda ini. Overall armadanya enak, dingin, dan pembawaannya juga gak kerusa-kerusu, dan ini juga tepat waktu. Ini kita 5 jam perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Ponorogo. Oke teman-teman, next time kita bisa coba lagi PO yang lain dan trip-trip yang seru lagi untuk jalur Ponorogo, Surabaya sampai Bali, kita coba semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Ferry Hardi, karena subscribe Anda semangat saya untuk terus berkarya. Oke teman-teman, ini nanti busnya akan parkir lagi, dan see you next time PO Restu Panda, dan busnya akan kembali lagi ke arah Surabaya jam 11, lalu sorenya ke arah Malang. Dan sekarang pukul 9.48 pas, 10 kurang 10 menit, jadi 5 jam pas kita perjalanan. Dan seperti ini situasi di siang hari di Terminal Seloaji Ponorogo, dan banyak didominasi si ijo Panda Gemoy Restu. Oke teman-teman, see you next time, bye bye.